Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Pamun dan di video kali ini kita akan membahas sedikit tentang pemutakhiran data kerusakan bangunan ya, yaitu sarana dan prasarana. Jadi berita ini sudah dirilis di tanggal 25 Februari 2022 dan bertepatan setelah 2 hari rilisnya aplikasi Dapodik ya. Jadi di aplikasi Dapodik 2022D itu ada pembaruan ya, itu penambahan validasi terkait sarana dan prasarana. Kemudian di lembaran konfirmasi sinkronisasi juga ada data dinamis ya. Kemudian penambahan validasi terkait panjang dan lebar bangunan. Jadi ada beberapa penambahan dari validasi Dapodik 2022D ya, dan ini berhubungan dengan DAK fisik ya, dana alokasi khusus fisik tahun 2023. Jadi jadi pengajuannya di tahun 2022, nanti rilis daripada pembiayaan itu di tahun 2023 ya. Dan untuk masalah ini, jadi pemerintah ataupun kementerian sedang berfokus kepada mutu satuan pendidikan ya, dalam artian itu memperbarui ataupun memperbaiki segala hal terkait dengan sarana dan prasarana yang ada di wilayahnya teman-teman semuanya ya. Jadi ini harus diperbaiki. Jadi nanti untuk standar data awalnya tetap dari aplikasi Dapodik, kemudian nanti akan diajukan melalui Krisna ya. Jadi aplikasi Krisna itu adalah aplikasi dinas untuk mengajukan pengajuan perbaikan ataupun penambahan sarana dan prasarana seperti gedung, bangunan ya, ataupun ruangan kelas ya, ataupun bangunan-bangunan seperti perpus ya, UKS dan sebagainya lah ya. Jadi terkait itu nanti bisa diajukan melalui aplikasi Krisna di Dinas Pendidikan ya. Jadi untuk dalam hal ini sekolah itu wajib memperbarui kerusakan bangunan. Di sini ya sudah disebutkan bahwa kita satuan pendidikan itu harus memperbaiki data kerusakan bangunan, karena nanti ini bisa jadi satu acuan, bisa jadi gedung teman-teman itu nanti bisa mendapatkan dana untuk merehab ya. Dan kalau memang nanti ruangan kelasnya kurang dan sebagainya, nanti bisa diajukan. Nah, jadi ini yang harus kita dilakukan oleh seluruh satuan pendidikan ya, semuanya tanpa terkecuali, yaitu perbaikan kerusakan bangunan. Pilih menu Sarpras ya di Dapodik, kemudian submenu tanah, pilih baris tanah, kemudian pilih salah satu bangunan, kemudian lakukan yang namanya pemutakhiran data ini. Oke, biar nggak bingung teman-teman, langsung saja kita ke aplikasi Dapodiknya. Oke, kita sudah berada di aplikasi Dapodiknya. Kemudian teman-teman klik di bagian Sarpras, klik di bagian tanah dan bangunan. Nah, kemudian teman-teman nanti klik di bagian tanah dulu sehingga nanti terbuka bangunan yang di bawah ini. Dan kemudian silahkan teman-teman klik di salah satu bangunan untuk teman-teman lakukan yang namanya seperti anjuran di sini ya. Isi kondisi struktur dan atap ya. Nah, jadi kita harus mengisi kondisi struktur dan atap. Klik aja di bagian kondisi. Nah, di sini teman-teman silahkan lakukan yang namanya masukkan daripada tingkat kerusakannya ya. Apakah kalau memang ada kerusakan, misalkan di sini silahkan pilih saja ya. Nanti teman-teman silahkan lihat panduannya. Nanti kita bahas sedikit terkait dengan masalah ini. Kalau memang ada penurunan ya, dari penurunan struktur bangunan nanti kita bahas juga semua tentang ini. Dan misalkan kalau ada kerusakan ya, klik aja di sini. Kemudian nanti teman-teman silahkan mengisi ya tingkat kerusakannya
ya. Kebetulan di sini saya tidak ada kerusakan apa-apa, bangunan ini masih ini ya. Dan nanti kalau sudah silakan klik simpan dan tutup ya. Jadi seperti itu untuk mengerjakan yang terkait poin pertama ini ya. Itu terkait dengan kondisinya ya. Baik itu dari fondasi, di sini sudah ada fondasi ya. Nah, sini fondasi, kemudian ini struktur, kemudian ini atap. Nah, jadi itu yang harus teman-teman perbaiki. Kalau teman-teman masih bingung, teman-teman bisa klik di bagian tanda tanya ini yang ada di sini. Ini di sini sudah dijelaskan semuanya, persentasenya pada kolom ruang semuanya sudah ada di sini ya. Ini sekilas saja saya jelaskan karena nanti kalau saya detail sekali saya jelaskan nanti agak lama dan membosankan dari video yang akan saya jelaskan ini. Kemudian perbaikan kerusakan sarana dan ruang, pilih ruang kelas, kemudian ini termasuk semua ruang ya, baik itu ruang kelas, ruang kepala sekolah, kamar mandi ataupun WC dan penunjang. Nah, kalau diminta seperti ini berarti mereka ataupun tim ya sedang berfokus kepada ruang-ruang ya, misalkan ruang kelas, ruang capseknya, apakah di sekolah tersebut ada ruang capseknya. Kalau memang tidak ada, mungkin nanti bisa diajukan melalui aplikasi Krisna di tingkat dinas ya. Dan kemudian buka detail bangunan, ada ikon seperti ini. Kemudian pilih ruang, kemudian klik tombol kondisi ruang ya. Jadi di sini juga harus memperbarui kondisi ruang, isi persentase, kemudian semuanya dinding, bla bla bla, dan finishing, kemudian klik tombol dan tutup ya. Jadi kita di sini klik di bagian ruang di aplikasi Dapodik. Nah, kemudian nanti kita pilih salah satu, misalkan bangunan misal kelas berapa gitu ya. Pilih bangunannya di mana, kemudian klik di ruang, kemudian klik kondisi ruang. Nah, di sini teman-teman isikan ya, mulai dari data dinding, data kaca pintu kusen, kemudian plafon, lantai, kemudian utilitasnya dan seperti ini ya. Nah, jadi kalau memang masih bingung juga, klik aja di bagian tanda tanya. Teman-teman di sini bisa lihat ya, bisa lihat keterangan-keterangannya ya. Dan silakan nanti diperbarui tingkat kerusakan bangunannya ya. Oke, di sini teman-teman nanti silakan download ya, panduannya ada di bagian ini ya. Panduannya ada di sini sudah dicantumkan oleh admin Dapodiknya. Di sini teman-teman bisa lihat ya pemutakhiran bangunannya di sini, yaitu mengisi kelengkapan isian sarana dan prasarana dengan benar ya. Mulai dari data tanah, bangunan, ruang ya, semuanya terkait dengan sarana dan prasarana ya, termasuk dengan alat ya teman-teman. Di bagian ini semua komponen alat yang ada di kelas ataupun di semua ruang yang ada di sekolah teman-teman itu diisi. Kemudian di sini ada 3 ya yang sangat penting, yaitu perekaman data tanah, data bangunan, dan data ruang ya. Jadi yang secara garis besar itu yang akan data itu 3 ini ya, tanah, bangunan, dan ruang ya. Dan kemudian ini tahap-tahapannya, pengisian bangunan kita sudah bahas tadi. Dan ini terkait dengan tanah, itu kalau memang teman-teman itu ada 2 ya tanah, 2 bidang tanah, itu silahkan dibuat misalkan tanah 1 dan tanah 2. Misalkan di bagian Dapodik ini ya, teman-teman di sini ada 2 tanah. Misalkan ini tanah pertama, ataupun bisa kasih kode misalkan 01, 02 misalkan ya. Dan nanti kalau memang ada 2 tanah seperti ini ya, ini 2 tanah, 2 bidang tanah. Nah, jadi ada 2 sertifikat ya, tanah 1 dan tanah 2 ya. Nah, diisikan dengan lengkap ya, dimutarkirkan juga dengan lengkap. Di sini diklik aja ubah ya. Bapak Ibu bisa klik ubah di sini, kemudian isikan segala hal terkait dengan data tanah, baik itu sertifikat tanah, panjang dan lebarnya ya, luasnya, kemudian kepemilikannya ya,
dan lainnya. Nanti dilengkapi aja. Kemudian nah ini yang penting ya teman-teman di sini. Misalkan kita ada bangunan, ini yang dimaksud bangunan adalah dia tidak terpisah ya. Artinya dia gabung, misalkan ini ruang misalkan. Nah, ini yang bangunan dua ini adalah satu kesatuan dari bangunan, dan setiap bangunan itu mempunyai kelas ya. Jadi jangan salah paham, jangan nanti diisikan 4 bangunan di sini ya, karena banyak kedapatan itu ketika diperiksa malah mengisi 4, padahal ruangnya 4 tapi dalam satu bangunan ya. Nah, jadi seperti ini yang dimaksud dengan bangunan. Dan kemudian nah, ini definisi dari kerusakan bangunan itu kalau rusak ringan ya, kerusakan pada komponen non struktural seperti penutup atap langit, penutup lantai dan dinding ya. Tapi kalau nanti ada perusakan sedang ya, itu non struktural atau komponen struktural seperti atap, lantai dan lain-lain, itu sedang. Tapi kalau berat itu pada sebagian besar komponen bangunan fisik ya, maupun struktural maupun non struktural, yang apabila setelah diperbaiki masih dapat berfungsi dengan baik sebagaimana mestinya ya. Jadi kalau kerusakan berat itu dia dari segi fisik aja kita sudah bisa menilai dengan kasat mata itu sudah rusak berat ya. Tapi masih berfungsi dengan baik sebagaimana mestinya ya. Jadi secara fisik dia sebagian besar komponennya itu masih tidak baik, itu yang dimaksud dengan kerusakan sedang ya. Tapi kalau kerusakan berat, tapi kalau kerusakan sedang itu dia rusaknya dari struktur atap, lantai dan lain sebagainya ya. Nah, ini yang dimaksud dengan yang dimaksud tadi, misalkan kalau salah, ini bagian bangunan ya yang ada di dapodik ya teman-teman. Nah, ini kalau yang atap, yang mana dimaksud dengan atap, yang ini. Kemudian yang mana dimaksud dengan struktur pelat, kemudian balok, dan ini semuanya sudah diarahkan. Nanti teman download aja sendiri. Dan kemudian alur penilaiannya itu dilakukan masing-masing masa bangunan. Bila terdapat lebih dari satu bangunan, maka sekolah dapat memiliki tingkat kerusakan lebih dari satu ya. Jadi bangunan itu bisa dinilai lebih dari satu. Kemudian angka persentase yang dihasilkan tidak berkaitan dengan pembiayaan yang dibutuhkan. Ini alur penilaiannya. Kemudian bila kerusakan struktur sudah mencapai rusak berat, perhitungannya tidak perlu dilanjutkan lagi karena memang sudah rusak berat dan harus diperbarui. Kemudian salah satu masa bangunan dikatakan rusak berat jika jumlah kerusakan komponen elemen bangunan lebih besar 45 atau kerusakan komponen strukturnya lebih besar dari 30 ya teman-teman. Nah, ini cara menilainya ya. Nah, ini kerusakan bangunan ini sudah dijelaskan ya. Berdasarkan jika satuan pendidikan memiliki lebih dari satu lantai, pastikan mengisi data ruang sesuai dengan lantai dan posisinya. Nah, jadi kalau memang ada 2 lantai, ya berarti 2 ruang ya Bapak Ibu. Misalkan ada ruang kantornya itu lantai 1 dan lantai 2, maka itu isikan 2 ruang, bukan 1 ruang ya. Nah, ini misalkan lantai 1 itu ruang 10A, misalkan lantai kedua 10B, maka diisikan 2 ruang di sini, bukan 1 ruang ya. Misalkan seperti ini. Nah, lantai 1 bla bla bla, lantai 2 ini ya. Oke, jadi silakan dilihat ya Bapak Ibu. Nah, penginputan WC itu persatuan bilik ya. Kalau untuk WC itu kita isikan itu sesuai dengan jumlah biliknya. Misalkan di sini ini ada bilik 1, bilik 2. Nah, jadi bukan per satu ruang, misalkan bukan dihitungnya ruang ya, tapi per bilik yang ada di sini, per tempat toiletnya ya kalau bahasa lainnya itu. Nah, jadi seperti itu. Kemudian kamar mandi ya disesuaikan juga, kemudian sub ruang itu untuk jenjang SMA. Jadi enggak terlalu panjang saya jelaskan, mungkin nanti
apa namanya, Bapak Ibu bisa bisa membaca sendiri ya, terkait juga dengan data dinamis itu bisa diisikan di Dapodik di menu sekolah ya. Di sini ada data dinamis, tapi kalau Bapak Ibu sudah sering apa namanya, kalau udah update di 2022D itu sudah terisi biasanya ya, karena di formulir sinkron itu sudah dijawab soal ini ya. Jadi sudah ada di data dinamis di menu sekolah ya. Oke, kemudian konfirmasi ketersediaan sarana dan prasarana itu sudah ada. Kemudian form penilaian sampai nanti apa namanya, ada pengisian form PU ya. Form PU ini nanti ada surat ya, teman-teman, ada surat dari kementerian terkait dengan form PU ini ya. Kemudian upload sarana upload berkas itu nanti di apa namanya, dinasnya ya, dinas yang akan menguploadnya di manajemennya data dinas ya. Dan untuk pengusulan DAK 2022 itu dari Dapodik ya, tetap dari aplikasi Dapodik. Kemudian nanti dinasnya mengupload ya form PUPR, kemudian nanti konfirmasi ketersediaan prasarana kalau memang nggak ada kantor ya nggak ada kantor, kalau memang ada kantor pokoknya sesuai dengan kebutuhan di satuan pendidikan. Kemudian nanti long list di DAK semua ataupun dikumpulkan, kemudian dimasukkan ke aplikasi Krisna di kabupaten seperti yang saya jelaskan tadi. Itu nanti masuk ke dalam usulan DAK ya. Kemudian update kelengkapan data barulah nanti dinilai oleh verifikator di tingkat kementerian ya. Nah, ini update pengusulan DAK itu sudah saya jelaskan tadi, pokoknya ya seperti itulah ya. Kemudian verifikasi dinas. Nah, ini yang teman-teman dinas yang harus diperhatikan ya. Itu teman dinas login di Data-D, kemudian verifikasi dari bangunan, kemudian nanti checklist ya kalau memang apa namanya sudah dilakukan verifikasi ya. Kemudian nanti silahkan upload ya berkas apa namanya itu tadi form PUPR tadi. Nanti silahkan dikonfirmasi oleh teman-teman semuanya ya. Kalau memang selesai. Kalau memang tidak ya tidak ya. Jadi alur daripada DAK fisik ini itu dari aplikasi Dapodik yang pertama, itu acuannya dari aplikasi Dapodik ya. Jadi pastikan bahwa teman-teman semuanya operator sekolah itu kalau memang ada ruangnya, ada bangunannya ya. Kemudian kalau memang sudah ada bangunan dilakukan yang namanya pemutakhiran data ya, baik dari segi kondisinya, kemudian alatnya, ruangnya kemudian diupdate apa namanya kondisinya ya, baik dari atap dan sebagainya, fondasinya ya. Semuanya pokoknya kalau memang data itu ada di Dapodik silahkan di update kondisinya dan sebagainya. Tapi kalau belum, teman-teman misalkan di sekolah itu, oh saya belum ada bangunan nih, belum masuk bangunan, maka silahkan teman-teman update dulu bangunannya ya. Jangan nanti ketika dinasnya meminta melalui aplikasi Krisna, misalkan dia minta, misalkan pemerintah daerahnya minta kantor ataupun kelas ya, tapi ketika dicek di Dapodik sudah ada, tapi sebenarnya itu data kesalahan data ya, sebenarnya kelas itu tidak ada ya, tapi gara-gara di Dapodik ada dan sebagainya sehingga hal itu tidak bisa diajukan oleh admin dinasnya ataupun dinasnya untuk meminta sarana dan prasarana itu ke kementerian di tahun 2023 nanti ya. Jadi pastikan bahwa data itu semua sudah terbaru ya, termasuk dengan toilet ataupun WC tadi ya. Jadi mudah-mudahan sedikit sharing di kesempatan kali ini, mudah-mudahan teman-teman mengerti ya. Jadi ada surat terkait hal ini akan saya kasih lihat. Nah, untuk suratnya ini sudah ada ya. Pembaruan data pokok tahun 2022 dalam rangka evaluasi 2021 dan perencanaan DAK fisik
2023 ya, pendidikan, dan ini yang harus dilakukan penilaian tingkat kerusakan ya seperti yang sudah saya jelaskan. Jadi untuk form UPR sudah ada di sini ya. Nanti saya bubuhkan di deskripsi video untuk link-link ini. Kemudian hasil penilaian tingkat kerusakan bangunan sesuai format sebagaimana pada angka 1 di atas disahkan oleh Dinas Pendidikan ya. Jadi disahkan oleh Dinas Pendidikan untuk form PUPR-nya ya. Kemudian Satuan Pendidikan melakukan pemutakhiran data sarana prasarana melalui aplikasi Dapodik dan diunggah pada laman SP Data di Kemdikbud.go.id ya. Hal ini juga pernah kita lakukan sebelumnya, dan selanjutnya Dinas melakukan verifikasi data hasil liputan sekolah melalui data di Kemdikbud.go.id, ini manajemen dinas. Kemudian buku panduan bisa di-download di sini, bisa juga di webnya Dapodik. Kemudian data satuan pendidikan yang akan digunakan untuk perhitungan capaian jangka pendek ya tahun 2021 dan pelaksanaan dat fisik bidang pendidikan tahun 2021 adalah yang telah tersinkron hingga tanggal 31 Maret 2022 pukul bla bla bla. Jadi yang diambil untuk acuan pertama dari tahun 2021 itu sampai batasnya 31 Maret ya. Jadi bagi dinas-dinas yang akan mengajukan dak fisik melalui Krisna itu silakan memperbarui data satuan pendidikannya melalui Datadik, kemudian sekolah memperbarui juga tingkat kerusakannya semuanya di di Dapodiknya masing-masing ya. Itu sampai 31 Maret jam 23.59 WIB ya. Dan dinas sesuai dengan kewenangannya melakukan pembinaan dan pemantauan data satuan pendidikan ya dengan kondisi real termasuk data kesediaan dan kondisi sarana dan prasarana. Jadi di sini dinas juga harus memastikan bahwa seluruh data bangunan kalau memang ada di lapangan, seluruh data ruang kelas, bangunan dan sebagainya, kalau memang ada di lapangan itu wajib terisi di Dapodiknya ya. Jangan nanti tiba-tiba disetujui tapi sebenarnya bangunan dan kelas itu tidak ada ya. Jadi untuk data fisik ini itu acuannya tetap dari tahun 2021 yang sebelumnya pernah kita bahas. Kemudian diambil juga fisik acuan data di tahun 2022 ini untuk fisik tahun 2023 ya. Jadi pemerintah sedang berfokus untuk membangun satuan pendidikan, baik itu merenovasi, membangun bangunan, ruang dan sebagainya ya. Jadi sesuai dengan misinya Pak Nadiem, dia memang sedang berfokus untuk meningkatkan kualitas daripada satuan pendidikan ya, bukan hanya dari AKM semata. Oke, mungkin itu sedikit info yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan ini bisa menjadi satu pencerahan bagi teman-teman semuanya. Nanti kita sharing-sharing kembali terkait hal ini. Memang ada kesalahan kata dan lainnya, saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.